Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem reproduksi. Untuk kompetensi dasarnya ialah menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Dan 4.11 yaitu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia, serta teknologi dalam reproduksi. Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem reproduksi, alat reproduksi manusia, proses gametogenesis, proses fertilisasi, proses menstruasi, dan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual dalam hal untuk mempertahankan jenisnya. Alat-alat reproduksi manusia. Yang pertama, alat reproduksi pada pria. Berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan yaitu sperma. Alat reproduksi pada pria dibedakan menjadi alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Yang pertama, alat kelamin dalam terdiri dari testis yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Terdapat pada skrotum atau zakar. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin atau testosteron. Yang kedua, saluran reproduksi. Terdiri atas ductus epididymis yaitu tempat pematangan sperma lebih lanjut dan tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya, terdapat vas deferens yang merupakan suatu saluran untuk mengangkut sperma ke vesicula seminalis. Yang ketiga, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari 3 yaitu vesicula seminalis atau menghasilkan 60% dari volume total semen. Cairan dari vesicula seminalis berwarna jernih, kental, mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Cairan ini berfungsi memberi makan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Cairan yang dihasilkan encer seperti susu dan bersifat alkalis, sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Yang ketiga, kelenjar bulbouretral atau cover merupakan kelenjar kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Selanjutnya, uretra ialah saluran di dalam penis yang berfungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih keluar tubuh dan sebagai saluran jalannya semen dari kantong semen. Sedangkan untuk alat kelamin luar berupa penis dan skrotum. Penis adalah organ yang berperan untuk kopulasi atau persetubuhan, sedangkan kopulasi adalah penyimpanan sperma dari alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina atau wanita. Penis pada pria dapat mengalami ereksi. Ereksi itu sendiri ialah penegangan dan pengembangan penis karena terisinya saluran penis oleh darah. Sedangkan skrotum pada pria dikenal dengan buah zakar. Di dalam buah zakar ini terdapat testis. Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi pada pria. Selanjutnya, alat reproduksi pada wanita terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yaitu celah luar yang disebut dengan vulva dan sepasang bibir besar atau lipatan kulit yang disebut juga dengan labium majora atau membatasi kedua belah celah dan sepasang bibir kecil lipatan yang disebut dengan labium minora.
Di bagian depan labium minora terdapat tonjolan yang disebut klitoris. Klitoris merupakan suatu berkas jaringan yang peka. Klitoris berasal dari bahasa Yunani yang berarti sebuah bukit kecil. Di dalam pulpa bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Sedangkan untuk alat kelamin dalamnya terdiri dari ovarium atau indung telur. Ovarium terdapat dalam rongga badan di daerah pinggang, yaitu di sebelah kanan dan kiri. Dalam ovarium terdapat kelenjar endokrin dan jaringan tubuh yang membentuk sel telur yang disebut dengan folikel. Sel folikel akan memproduksi sel telur pada ovarium wanita. Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium setelah folikel masak disebut dengan ovulasi. Ovulasi pada wanita berlangsung sebulan sekali. Pada saat folikel telur tumbuh, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan setelah ovulasi menghasilkan hormon progesteron. Yang kedua, saluran tuba Fallopi atau ovidu yang berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Saluran ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Bagian pangkalnya berbentuk corong yang disebut dengan tuba infundibulum yang dilengkapi dengan jumba-jumba yang dinamakan dengan fimbriae. Fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. Sedangkan tuba Fallopi berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerak peristaltik dan dengan bantuan silia. Yang ketiga, uterus atau rahim. Rahim manusia memiliki satu ruangan dan berbentuk buah pir. Pada bagian bawahnya mengecil dan disebut dengan leher rahim, sedangkan bagian ujung yang besar disebut dengan badan rahim. Lapisan terdalam yang membatasi rongga rahim terdiri atas jaringan epitel yang disebut dengan endometrium. Lapisan ini menghasilkan banyak lendir dan pembuluh darah. Sebulan sekali pada saat menstruasi, lapisan ini dilepaskan diikuti dengan pendarahan. Dan yang terakhir yaitu vagina atau liang peranakan, merupakan sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina lebih tipis dari rahim dan banyak lipatan-lipatan. Hal ini untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Selain itu, juga terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar yaitu kelenjar Bartholini. Berikut adalah gambar dari alat reproduksi pada wanita. Gametogenesis. Gametogenesis adalah pembentukan telur dan sperma pada kedua induknya. Pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel telur disebut dengan oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis prosesnya yaitu berawal dari spermatogonium atau calon sperma yang akan melakukan pembelahan mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis sehingga menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini akan membentuk 4 spermatid dan masing-masing spermatid akan membentuk spermatozoa atau sperma yang matang. Selanjutnya, proses oogenesis. Pada oogenesis, oogonium akan melakukan pembelahan mitosis sehingga menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder. Dan oosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan ootit. Dan ootit akan berubah menjadi ovum. Fertilisasi.
Fertilisasi ialah peluberan antara sperma dan sel telur. Fertilisasi internal memerlukan kopulasi, yaitu penyimpanan sperma dari alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Pada waktu kopulasi, sperma yang tersimpan, terutama di dalam epididymis, disemprotkan oleh kontraksi mendadak dari otot dan di sekitar saluran reproduksi jantan, dan bersamaan dengan itu, kelenjar kelamin aksesori mengeluarkan sekresinya. Cairan yang dikeluarkan demikian itu dapat mengandung 400 juta sperma. Lendir di dalam cairan seminal berguna sebagai wahana bagi sperma. Setelah semen dideposisikan dalam vagina, enzim proteolitik mengubah lendir tersebut menjadi cairan yang lebih encer, sehingga sperma menjadi sangat motil. Tiap telur hanya dibuahi oleh satu sperma, tetapi meskipun demikian, jika sperma tidak dilepaskan dalam jumlah jutaan, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Salah satu sebabnya ialah hanya sebagian kecil sperma yang dapat sampai ke bagian atas tuba Fallopi, sedangkan yang lainnya hancur di perjalanan. Sel telur masuk ke dalam tuba Fallopi masih dilapisi oleh sebagian dari sel folikel yang membungkusnya di dalam ovarium, dan sperma tidak dapat menembusnya jika lapisan ini tidak hilang. Selanjutnya, proses menstruasi. Proses menstruasi ialah berlangsung selama 28 hari. Pada hari pertama sampai ke-14 terjadi pertumbuhan dan perkembangan folikel primer yang dirangsang oleh hormon FSH yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Pada perkembangan ini, sel oogonium akan membelah secara meiosis dan menghasilkan sel telur yang haploid. Saat folikel berkembang menjadi folikel growth yang masak, maka akan menghasilkan hormon estrogen yang menantang keluarnya LH dari hipofisis. Dalam siklus menstruasi, estrogen berfungsi merangsang perbaikan dinding uterus, sedangkan estrogen juga menghambat pembentukan FSH dan memerintahkan hipofisis untuk menghasilkan LH yang berfungsi merangsang folikel growth yang masak untuk melakukan ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Selain itu, LH merangsang folikel yang telah kosong ini menjadi badan kuning. Kemudian akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempersiapkan endometrium untuk menerima embrio, sehingga endometrium menjadi tebal dan lembut serta banyak mengandung pembuluh darah. Progesteron berfungsi menghambat pembentukan FSH dan LH. Akibatnya, pemberian makanan kepada endometrium terhenti. Endometrium kemudian mengering dan selanjutnya akan terkelupas dan terjadilah pendarahan atau menstruasi. Berikut adalah siklus dari menstruasi. Gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama, kanker leher rahim ialah kanker yang menyerang leher rahim perempuan melalui tahap-tahap prakanker, displasis berat, kanker yang belum menyebar, dan kanker yang akan menyebar. Yang kedua, kanker ovarium, kanker yang menyerang indung telur kiri atau kanan atau kedua-duanya. Biasanya menyerang pada wanita yang sudah menopause. Yang ketiga, kanker prostat ialah kanker yang menyerang kelenjar prostat pada pria. Biasanya menyerang pria pada usia 60 tahun ke atas. Gonorea atau kencing nanah ialah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit kelamin ini bisa menular melalui seks bebas. Yang kelima yaitu sifilis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini menular melalui hubungan seksual. Gejalanya yaitu luka pada kemaluan, bintik atau bercak merah di tubuh, kelainan saraf, jantung, pembuluh saraf, dan kulit. Dan yang keenam, herpes genitalis ialah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya terdapat bintil-bintil berkelompok pada kemaluan, hilang dan timbul
akhirnya menetap seumur hidup. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi sistem reproduksi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.